Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung luka, kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau susah dan derita dunia, kuutus Kau berbakti bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi seduh. Kuutus Kau membagi kasih-Ku, kuutus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus Kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar? Kiranya Anda semua dipenuhi sukacita dan dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya dalam minggu pembukaan bulan Diakonia GKI Kuitang. Ada pertanyaan, siapa sih yang harus melaksanakan pelayanan diakonia itu? Apakah pendeta atau penatua atau siapa? Firman Tuhan yang mendasari renungan kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21 yang demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara sekalian, firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah ia bangkit. Tuhan Yesus tahu bahwa pada saat itu murid-murid mempunyai pergumulannya masing-masing. Namun mereka dipercaya menjadi utusan Tuhan untuk membawa shalom bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus memberi damai sejahtera dan kuasa Roh Kudus kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di tengah-tengah situasi zaman yang tidak baik. Tuhan Yesus menegaskan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dalam bulan Diakonia, kita sebagai bagian dari gereja Tuhan dipanggil dan diutus untuk melaksanakan diakonia di tengah situasi zaman sekarang ini. Kembali kepada pertanyaan awal renungan ini. Siapa yang harus melaksanakan diakonia? Tahukah saudara
Yang harus melaksanakan diakonia adalah gereja. Artinya setiap orang Kristen tidak terkecuali. Bukan hanya para pendeta dan para penatua atau orang dewasa saja, tetapi juga anak-anak muda pun ikut giat dalam pelayanan diakonia. Supaya sejak muda sudah terbiasa melaksanakan pelayanan diakonia. Tuhan Yesus pernah mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itulah Shalom yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Maka sama seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk membawa Shalom bagi dunia ini, demikian juga sekarang Tuhan Yesus mengutus orang-orang percaya atau gerejanya untuk membawa Shalom bagi dunia ini. Kita telah mendengar persembahan pujian dari para pelayan ibadah GKI Kuitang, nyanyian yang berjudul Ku Utus Kau. Lagu aslinya berjudul Sosen Rayu oleh Margaret Clarkson, yang diterjemahkan oleh tim nyanyian GKI. Lagu oleh John Peterson. Melalui nyanyian ini, saya mengajak saudara membayangkan Tuhan Yesus yang berkata kepada saudara, Ku utus kau melayani tanpa pamrih. Yang artinya melayani tanpa memperhatikan untung rugi. Berkarya sesuai karunia dan talenta dengan hati yang teguh. Tuhan Yesus mengutus kita untuk membalut yang terluka, menolong jiwa yang syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Pelayanan diakonia tidak mudah. Pelayanan ini membutuhkan kerelaan dan pengorbanan setiap orang yang mau melayani. Namun yakinlah bahwa Roh Kudus tetap menyertai setiap pelayan-pelayan yang bersedia berkurban bagi Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladannya yang patut kita ikuti. Amin, saudara. Demikian juga dalam bait ketiga, dinyatakan bahwa Tuhan mengutus kita kepada orang-orang yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolan. Mungkin orang-orang seperti ini berada di sekitar kita. Artinya tidak jauh dari kita. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan mengutus kita untuk membagi kasih kepada mereka, supaya mereka dapat mengalami damai sejahtera Tuhan. Melalui lagu ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan telah mengutus kita untuk melayani sesama kita. Namun kita menyadari bahwa seringkali kita tidak sungguh-sungguh melakukan tugas itu. Mengapa? Mungkin kita masih suka mementingkan diri sendiri. Kalau toh kita melakukan pelayanan, kita masih bekerja sendiri-sendiri, padahal kita perlu bekerja sama. Atau mungkin kita masih memiliki bermacam-macam ambisi dan nafsu duniawi, sehingga kita sulit mewujudkan kasih itu bersama-sama. Oleh sebab itu, tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, dan berkaryalah dengan sesamamu. Ingatlah, melalui nyanyian ini Tuhan Yesus mengatakan, Ku utus kau, bersatulah teguh.
Semoga di bulan diakonia ini, kita semua semakin bergairah untuk melakukan pelayanan diakonia bagi sesama. Bersediakah saudara berkata di hadapan Tuhan, "Ini aku, utuslah aku." Selamat berdiakonia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kepadamu, karena Engkau mempercayakan pelayanan diakonia kepada gerejamu. Berikanlah kemampuan kepada kami, agar dapat menjalankan pelayanan ini dengan baik dan bijaksana di masa sulit ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kekuatan bagi saudara-saudara yang sedang menderita karena situasi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengutus kami. Amin. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Ku utus